Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ntar kalau udah umur 30-an mereka juga ngerasa ternyata nggak ada bedanya umur 20 sama 30. Bedanya kalau umur 30 dan 40-an, kamu lebih dewasa dan kamu lebih wise karena pengalamannya lebih banyak. Karena memang yang kita pengen adalah fungsi. Fungsi dan efektivitas dalam suatu produk itu yang paling penting. Jadi bukan cuma sekedar, oh ada tren baru, ada ingredients baru, ada ini semua baru, kita berlomba-lomba mengeluarkan semua yang baru. Tapi in the end ternyata kegunaannya sama-sama aja gitu. Dan aku percaya dengan hanya rangkaian yang sebenarnya yang udah kita punya itu sudah sangat-sangat cukup dan sudah sangat baik untuk dikonsumsi, untuk digunakan gitu. Jadi aku memang mungkin agak sedikit berbeda gitu, tapi of course kita selalu pengen develop something yang baru, something yang memang pasnya mengikuti tren, tapi tidak dalam kategori fast beauty. Karena memang kembali lagi kegunaannya tuh apa sih, karena memang nama itu kan kita tuh pengennya functional, practical, untuk lingkungan dan juga tidak ada bahaya untuk makhluk hidup lainnya seperti animal cruelty segala macam gitu. Jadi memang ya kita cukup concern apa sih yang kita pengen taruh di dalam muka kita ini gitu. Ingredients yang paling aman itu PR ya. Karena masih mahal. Tapi penting akhirnya kita bisa pilih produk-produk yang peduli lingkungan karena dibantu dari hal seperti itu aja. Betul. Udah memiliki impact yang besar. Betul. Aku sesuai janji, aku pengen ngajakin teman-teman di sini ngobrol sama Kak Luna. Ada yang mau tanya nggak? Tenang, udah siapinnya banyak banget nih. Gak seru. Rame ya? Kak Luna ini kalau tangan doang nggak kelihatan karena lighting kita sangat cerah ya. Yeah. Jadi boleh berdiri sambil teriak nama beauty gitu. Bareng-bareng ya. Kita pokoknya cari kanan, tengah, samping ya biar adil. Biar adil. Kita mau ke kanan dulu ya. Dulu ya. Kamu yang pilih ya? Aku yang pilih. Oke. Aku yang pilih walaupun aku masih sampai sore gak apa-apa. Kalian gak boleh harus cinta sama aku ya. Siap ya? Ready ya? 1, 2, 3. Berdiri sambil teriak sesuai instruksi. Sekali lagi. Berdiri ya. 1, 2, 3. Nah, aku pilih ya. Yang dari tadi berdiri sampai nggak duduk-duduk. Aku kalau aku disuruh milih semuanya pasti aku pilih. Iya, karena terakhir Kak Luna itu ya waktu pas di acara terakhir bagi-bagi hadiah jadi over. Jadi saking kamu apa, kasihan. Kamu yang terakhir ya di belakang pakai kerudung hitam, baju hitam, lengannya putih, nomor sepatu 42 ya. Kelihatan gak sih sebenarnya? Iya. Selamat datang di Jakarta. Kasih pertanyaannya. Sebenarnya boleh nggak sharing apa tantangan Kak Luna dan juga tim Nama di dunia beauty kosmetik ini dan bagaimana mengatasinya gitu. Terima kasih. Tantangannya apa sih Kak Luna? Tantangan sebenarnya ya, aku rasa juga sebenarnya yang paling, aku rasa mungkin hampir semua brand merasakan ini ya. Konsumen maunya murah. Supaya ngangguk, kok ngangguk maunya ya? murah kan? Setuju loh itu. Iya. Maunya murah gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh berdebat juga dengan kayak hati aku gitu loh. Gimana ya caranya bikin barang murah tapi kualitas bagus gitu. Karena Indian kalau menurut aku quality is number one gitu loh. Kalau aku gitu. Karena bagaimanapun juga ya, semakin murah ingredientsnya itu biasanya semakin ya mengkhawatirkan. Aku nggak bilang semuanya tapi biasanya memang ada barang, ada harga. Betul. Jadi setuju. memang aku udah lihat proses itu gitu. Dan gimana ya? Aku aja gitu taruh barang atau suatu zat yang misalkan aku tahu itu banyak chemicalnya setiap hari di muka aku, maunya yang 50.000. Tapi bukan berarti yang 50.000 tuh saya bilang nggak bagus ya.
Aku nggak pernah bilang itu begitu, tapi ada pasti komponen-komponen yang akhirnya dikorbanin supaya ada yang namanya cost yang cukup untuk harga jual itu. Jadi memang kalau dibilang tantangan terberat sih adalah itu gitu. Bagaimana memuaskan konsumen dengan kemampuan kantong mereka, tapi juga memberikan produk yang terbaik, produk yang bagus gitu. Itu sih yang paling sulit sih sebenarnya, karena memang ya apalagi kita tahu di sini begitu banyak brand, akhirnya kita bisa dibilang kadang-kadang perang harga gitu. Karena mencoba berlomba-lomba mencari konsumer sebanyak-banyak. Betul. Karena konsumen comparisonnya di harga aja Kak Luna ya. Tapi kalau misalnya mereka mengcomparison ke quality, bahkan itu bisa jadi jauh comparationnya gitu. Kita kan bisa lihat quality dari Nama Beauty ini adalah salah satu quality yang memang memperhatikan ingredients. Ya. Karena kalau sesuatu iya. yang kita adding di muka itu setiap hari iya, gitu betul, ya. Betul. Kalau kita kan memang kategorinya agak dibilangnya premium. Ya. Karena memang harganya 100 ribuan gitu. Tapi for me quality is number one gitu. Aku pengennya yang bagus gitu. Jadi memang kalau ditanya kosmetik ya, maksudnya beauty company nggak cuma di Indonesia tapi di luar kayak di Korea gitu. Ini sebenarnya bahannya dari Korea, buatnya di Korea. Itu sudah membuat suatu kayak terobosan bagaimana dunia kosmetik ini bisa mengurangi penggunaan air bersih. Karena memang bahan dasar dari skincare tuh banyaknya air gitu. So we came up with this gitu. It's a power balm. Jadi ingredientsnya natural, ada 20 bahan alami natural dan ternyata praktis. Kadang-kadang kita punya banyak warna eyeshadow emang kepake semua. Kadang-kadang kalau kita udah suka satu ya udah itu aja. Nggak kelihatan ya aku lagi ngapain ya? Ya lagi di sini aja Mbak, di ini saya makan Luna jaraknya udah nggak ada, udah dan mepet banget. Soalnya stage kita kecil. Lagi di JXB dan lagi ya jadi pembicara aja di sini, terus datengin ke booth kita. Kak Luna sebagai entrepreneur seperti apa sih tantangannya? Tantangannya Ya pusing banget. namanya juga kerjaan. Soalnya ini buat Ya segampang yang orang pikir punya bisnis, tapi ya dijalanin aja. Kerjaan, hidup, ya udah. Go with the flow. Mungkin Lika punya nama seperti apa sih? Apalagi udah berapa tahun? Udah berapa tahun nih bangun nama? Udah 5 ya. 4 ya? 4 tahun. 5, jalan 5. Lika seperti apa Kak? Lika-likunya sama aja kayak hidup, ada naik dan turun kan, nggak ada bedanya. Sekolah di Bukan seperti apa? Kita bentuk yayasan di sana kan maksudnya memutuskannya gitu untuk Apa ya? Dari dulu kan punya concern di situ, jadi ya dikerjain aja. Karena memang punya punya keprihatinan dan punya pemikiran bahwa apa sih yang bisa kita kontribusin, apa yang bisa kita bantu untuk pendidikan di Indonesia. Ya salah satunya yang paling simpel, yang sebisa dan semampu saya, ya udah itu. Aku ada Faisal, banyak yang ngeliatin. Semoga udah bikin berapa sekolah di Pusat Kak? Kapan bisa? Baru tahun ini, baru 1 di Kupang, satunya lagi di Sumbar. Ya? Kakak kan bikin bisnis kosmetik dan skincare ini karena pengalaman pribadi juga ya. Tapi mungkin seperti apa sih saat ini menanggapinya nih? Awet muda, masih tetap cantik, usia mungkin yang nggak begitu muda lagi kan? Seperti apa? Yang nggak muda itu umur berapa? Belanja 500.000 bisa foto. 30. Masa? Seperti apa mungkin kakak tanggapannya masih disebut awet muda? Ya thank you. Emang yang muda tuh umur berapa sih? Yang tua tuh umur berapa sih? Tapi kakak sendiri tanggapan. Nggak, aku tanya sama kamu, yang tua dan muda tuh umur berapa? Kalau dari netizen menganggapnya 30 ke atas itu udah mulai berumur, mungkin kak udah banyak. Yang ngomong kan pasti di bawah 30-an kan yang masih ngomong. Iya.
Ntar kalau udah umur 30-an mereka juga ngerasa ternyata nggak ada bedanya umur 20 sama 30. Bedanya kalau umur 30 dan 40-an kamu lebih dewasa dan kamu lebih wise karena pengalamannya lebih banyak. Biasanya kalau yang di bawah umur 30-an karena pengalamannya nggak banyak dan belum ada knowledge, jadi asal nyeplos sih gitu. Tapi once mereka, saya juga dulu kayak berpikir gitu kayak, oh mau nyampe umur 40 gitu tuh rasanya sangat kayak, oh gila tua. Saya nggak ada rasa beda saya di umur 25, 26, 27 sama umur saya 30 dan 35, 36 sampai sekarang nggak ada bedanya. Bedanya ya fisiknya aja menua. Maksudnya kita mulai melihat ada wrinkle, kita mulai melihat ada penuaan-penuaan, tapi secara energi aku nggak ngerasa ada perubahan sih gitu. Nggak sebanyak itulah. Tapi ya tergantung juga. Kalau jaga diri dan jaga diri itu kan macam-macam. Pikiran, hati, dan badan tuh dijaga ya pasti nggak akan ada rasa bedanya. Tapi kalau nggak jaga ya pasti akan rasa bedanya. Membuncit lah. Atau ya secara fisik ya perubahannya mungkin kerutannya lebih banyak gitu. Itu kan masalahnya ya punya kesadaran untuk merawat aja sih. Resolusinya mudah-mudahan besok aku masih hidup supaya aku bisa merasakan 2025 karena kita nggak pernah tahu detik ini aku mungkin melangkah keluar, aku mungkin nggak ada lagi di dunia ini, I never know. Nggak ada yang pernah tahu suatu kepastian. Jadi kalau ditanya 2025 aku nggak ada jawaban. Kalau aku punya jawaban, semua orang bisa meramal masa depan. Aku cuma punya Kerjanya begitu guys. ini aja, punya apa ya? Yang aku punya cuma energi untuk hari ini dan mudah-mudahan besok ada energinya lagi. Udah ada waktu aja, karena kalau ditanya keinginan udah lama ya, udah ada dari 10 tahunan yang lalu, cuma memang belum terwujud aja, cuma baru tahun ini karena ada waktu dan ada apa ya ada waktu untuk ngejalanin dan menggerakkannya. Next sekolah di Flores. Di klub Jaya. Kan kita terima proposal dan kita setelah menerima proposal kan kita cek dulu kan, kita survei. Habis kita survei kita nggak usah kasar, ya udah tinggal permisi aja, biasain aja, udah santai aja. Terus apa tadi jadi lupa deh. Oh ya proposal. Terus ya udah kita survei, kita cek memang itu yang cocok gitu. Lalu mungkin targetnya apa sih Kak membuat sekolah yang targetnya punya tempat sekolah yang layak aja buat adik-adik kita. Itu aja sih. SD sama ada SD yang kemarin SD. Siapa? tadi lahiran kemarin pendarahan parah sampai akhirnya malam ini dioperasi habis lahiran. Oh iya. Benar-benar kehabisan darah sampai akhirnya dioperasi. Oh, kenapa? Kenapa? Oh ya? Aku baru tahu dari kamu. Nggak stop. Are you serious? Beneran nggak? Oh ya? Oke, aku coba telepon deh dia atau suaminya lah. Ya mudah-mudahan melahirkan itu kan sebuah proses yang luar biasa ya. Perjuangan seorang ibu tuh pada saat melahirkan tuh yang aku nggak bisa bayangin. It's perjuangan yang luar biasa sampai harus mengalami pendarahan. Tapi ya kita doain Jessica selamat, sehat, dan ini bukan suatu hal yang serius. Yang paling penting itulah.
Dan mudah-mudahan juga keluarga menguatkan Jessica supaya go through this with dengan tenang lah, supaya semuanya juga bisa memberikan support terbaik juga. Jadi ya, my prayer goes to Jessica and family sih. Semoga Jessica bisa kuat ya. Ntar deh aku coba cari tahu deh. Udah, terima kasih. Terima kasih. Kalau aku cuma jawabin ini, kerjaanku nggak beres ini. Ya, thank you ya.